Hai semuanya, kita langsung aja ya. Bayangin lo pegang remote TV, lo bisa ganti channel sesuka hati. Mau nonton komedi, drama, berita, atau olahraga tinggal pencet tombol. Nah, hidup kita juga punya remote control, tapi bukan buat TV, melainkan buat mood alias suasana hati. Masalahnya, banyak dari kita nggak sadar kalau kita bisa ganti channel perasaan kita kapan aja. Kita kayak terjebak nonton channel yang sama terus, yang bikin kita stres, sedih, atau marah. Padahal, dengan 3 langkah simple, lo bisa ganti channel itu. Kita mulai aja, karena ini penting banget buat lo yang pengen gak selalu terombang-ambing perasaan. Jadi, pertama-tama, lo mesti paham dulu apa itu mood, dan kenapa mood bisa kayak channel TV yang bisa kita ganti. Mood itu sebenarnya state atau kondisi perasaan yang sedang kita rasain. Bisa senang, sedih, kesal, takut, tenang, atau apa aja. Dan yang menarik, mood ini sangat dipengaruhi sama pikiran dan tubuh kita. Lu pernah gak tiba-tiba kesel padahal gak ada yang nyebelin banget? Atau tiba-tiba senang cuman gara-gara denger lagu favorit? Itu contohnya. Jadi, mood itu seperti sinyal dari otak dan tubuh yang nunjukin gimana kita ngerespon keadaan. Sekarang, bayangin lo di pagi hari bangun tidur dan langsung ngerasa malas, gak semangat, kayak pengen rebahan lagi aja. Nah, ini biasanya terjadi karena lo terkunci di satu channel mood yang gak produktif. Banyak orang salah kaprah, mikir mood itu gak bisa dikontrol. Padahal bisa banget. Cuma belum tahu caranya. Itu dia intinya. Jadi, saya mau ngajak kalian belajar 3 langkah praktis buat ganti channel perasaan, biar gak stuck di mood negatif yang bikin kita gak produktif, gak bahagia, dan bahkan bikin stres. Ketiga langkah ini bukan sekadar teori, tapi memang sudah terbukti secara psikologi dan juga bisa lo praktikkan kapan aja, di mana aja. Langkah pertama adalah sadar. Sadar di sini berarti lo harus aware atau peka sama perasaan yang lagi lo alami sekarang. Ini penting banget karena lo nggak akan bisa ganti channel kalau nggak tahu channel mana yang lagi lo tonton. Jadi, misalnya lo lagi bete, marah, atau sedih, stop dulu sebentar dan tanya ke diri sendiri, ini gue lagi ngerasa apa sih sebenarnya? Kenapa gue ngerasa kayak gini? Kadang kita gak sadar kenapa mood kita jelek, padahal sumbernya kecil atau bahkan gak jelas. Nah, untuk bisa sadar ini, lo harus latih diri lo buat pause sejenak dari aktivitas. Gak perlu lama-lama, cukup beberapa detik aja. Bayangin kayak lo lagi nge-pause remote TV sebelum ganti channel. Jadi lo kasih kesempatan buat diri sendiri buat deteksi perasaan itu dulu. Misalnya, lo bisa bilang dalam hati, Oke, gue lagi kesel karena tadi ada masalah di kerjaan. Atau, gue lagi sedih karena ada kejadian yang gak enak. Dengan sadar kayak gini, otak lo mulai nge-recognize dan gak cuma bereaksi otomatis. Kenapa langkah sadar ini susah? Karena di zaman sekarang, kita kebanyakan hidup dalam kecepatan. Otak kita kayak mobil yang jalan terus, gak pernah ngerem. Kita jarang ngecek mesin, jarang nanya, apa gue baik-baik aja? Akhirnya, perasaan negatif datang tanpa kita sadar, terus menumpuk kayak sampah di kepala. Dan hasilnya, lo jadi gak mood, gak fokus, bahkan stres berat. Sekarang, langkah kedua adalah terima. Ini penting banget, dan kadang orang susah banget nerima perasaan negatif. Padahal, nerima bukan berarti lo harus senang atau setuju sama perasaan itu, tapi lo cuma kasih ruang untuk perasaan itu ada, tanpa harus melawan atau ngehindarinya. Kenapa? Karena kalau lo melawan perasaan, lo malah ngasih energi lebih buat perasaan itu tumbuh jadi makin besar dan menyiksa. Contohnya, lo lagi sedih, lo bilang ke diri sendiri, gue sedih dan itu gak apa-apa. Lo gak usah bilang gue gak boleh sedih atau gue harus kuat. Lo cukup terima aja kalau itu perasaan yang lagi muncul. Sama kayak awan yang lewat di langit,
perasaan juga bisa lewat. Kalau lo kasih ruang, lo nggak bikin awan itu jadi badai. Ini konsep sederhana tapi powerful. Saat kita terima perasaan, kita berhenti jadi musuh bagi diri sendiri. Lo nggak perlu lagi berperang sama mood lo. Lo mulai damai, dan itu ngebuka jalan buat langkah ketiga. Nah, langkah ketiga adalah ganti. Setelah sadar dan terima, baru deh lo bisa ganti channel perasaan. Cara mengganti ini bisa bermacam-macam, tergantung dari apa yang paling cocok buat lo. Misalnya, lo bisa ganti dengan cara gerak fisik, kayak jalan kaki, stretching, atau olahraga ringan. Karena tubuh yang bergerak itu bantu otak buat ngeluarin hormon endorfin yang bikin mood jadi lebih baik. Atau lo bisa ganti channel perasaan dengan teknik pernapasan. Tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali. Ini sederhana tapi efektif banget buat bikin pikiran lebih tenang dan mood berubah. Selain itu, lo juga bisa ganti dengan ganti fokus pikiran. Misalnya lo lagi kesel karena masalah kerjaan, coba alihkan pikiran ke hal yang lo suka, seperti dengerin musik favorit, baca buku, atau ngobrol sama orang yang lo percaya. Dengan cara ini, lo kayak nge-switch channel TV dari drama sedih ke komedi yang ringan. Dan jangan lupa, salah satu cara ganti channel perasaan adalah dengan bicara positif pada diri sendiri. Kadang, kita terlalu keras sama diri sendiri, malah bikin mood makin jelek. Coba deh, mulai ucapin kata-kata yang mendukung diri sendiri. Kayak, ini cuma perasaan sementara, atau gue bisa hadapi ini. Ini cara lo ngerem otak biar gak terus-terusan muter-muter di pikiran negatif. Sekarang, mungkin lo mikir, ini gampang lah ngomong doang, tapi gimana kalau perasaan negatif itu terlalu kuat? Nah, ini memang tantangan, tapi intinya adalah latihan. Sama kayak lo belajar naik sepeda, awalnya jatuh-jatuhan, tapi lama-lama lo mulai paham caranya. Begitu juga dengan mengelola mood, lo harus sering-sering latihan sadar, terima, dan ganti channel perasaan. Jangan lupa, mood itu juga kayak cuaca, kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan deras. Tapi yang penting, lo gak boleh biarin badai cuaca itu bikin lo berhenti melangkah. Lo bisa belajar berdansa di tengah hujan, atau nyari pelangi sesudahnya. Kalau kita pikir logis, ini gak beda jauh sama remote TV. Kalau remote-nya hilang, lo cuma bisa nonton channel yang sama terus. Sama halnya kalau lo nggak latih kesadaran dan kemampuan mengganti mood, lo bakal stuck terus di satu channel perasaan yang nggak menyenangkan. Tapi kalau lo pegang remote itu, lo yang berkuasa. Dan yang keren, 3 langkah ini bukan cuma buat perasaan negatif. Lo juga bisa pakai buat meningkatkan mood positif. Misalnya lo lagi biasa-biasa aja, tapi pengen lebih semangat. Lo tinggal sadar, terima keadaan lo sekarang, lalu ganti channel dengan aktivitas yang bikin lo happy dan berenergi. Kita semua pasti pernah ngerasain mood naik turun. Itu manusiawi. Tapi bedanya orang sukses adalah mereka paham cara pakai remote mood mereka dengan efektif, bukan cuma biarin mood ngatur hidup mereka. Nah, saya kasih contoh gampang buat lo praktekkan sekarang juga. Kalau lo lagi bete, coba deh. Stop dulu aktivitas lo. Tarik napas dalam, sadar sama perasaan lo. Bilang ke diri sendiri, oke, gue lagi bete dan itu wajar. Lalu bangkit, gerak dikit, misalnya stretching atau jalan keluar sebentar. Dengerin musik yang bikin mood naik. Rasain bedanya. Terus, saya juga pengen lo ingat, ini bukan soal hilangin semua perasaan negatif. Itu nggak realistis dan malah nggak sehat. Kita butuh perasaan negatif supaya bisa paham batas dan kebutuhan diri kita. Tapi, jangan sampai perasaan itu jadi raja yang ngatur seluruh kerajaan hidup kita. Lo harus jadi raja yang bijak, yang tahu kapan ngasih ruang dan kapan ambil alih kendali. Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, kemampuan untuk shifting emotional states ini sering disebut emotional regulation. Dan ini sangat penting buat kesehatan mental, produktivitas, dan kebahagiaan.
Orang yang paham cara ganti mood dengan cepat biasanya lebih resilient, lebih tahan banting menghadapi stres dan masalah. Terakhir, saya mau kasih pesan buat kalian. Pegang remote mood kalian dengan erat. Jangan pernah kasih orang lain atau keadaan luar yang ngatur mood lo. Karena lo pemilik kerajaan hidup lo, dan mood itu salah satu alat terkuat buat ngejalanin kerajaan itu. Jangan lupa, praktikkan terus 3 langkah ini setiap hari. Sadar, terima, ganti. Kalau lo sering latih, ini bakal jadi refleks alami yang bikin lo lebih bahagia dan kuat. Oke, itu dulu ya ngobrol santai kita soal remote control mood dan cara ganti channel perasaan dalam 3 langkah. Semoga bisa bikin kalian lebih aware dan mulai praktek langsung. Kalau kalian suka dan pengen lebih banyak konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah dengerin sampai habis, dan sampai ketemu di video selanjutnya.